3 skill yang paling dicari di tahun 2022. Balik lagi bareng gue Yuda di channel Avox.id. So, buat yang baru datang ke channel ini, kenalin, nama gue Yuda dan gue akan lebih ngebahas tentang bisnis videografi atau mungkin skill-skill digital untuk di era 2022 ini ya. Di era yang apa ya? Yang udah digital banget lah. Jadi ntar tentang content creation, terus juga tentang skill videografi freelance dan lain-lain ya. Kayak bisnis freelance itu kan gue bahas di channel ini. So, buat lo yang baru datang boleh banget subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan info-info seputar yang gue sebutin tadi. Oke, gue gak banyak basa-basi. Ini singkat aja videonya. Gue akan sebutin ada 3 skill yang bener-bener dicari banget atau banget peluangnya income cuan itu gede banget di tahun 2022 ini. Oke, yang pertama udah pasti desain grafis atau ilustrator. Kenapa? Karena lo tahu nih sekarang lagi eranya tentang NFT. Ya kan, lu lagi booming banget NFT yang bisa desain itu bisa jadi artis sekarang di NFT gitu. Dan bahkan menurut gue kedepannya, kalau dari pandangan gue ya, kedepannya tuh kayak NFT ini bener-bener jadi sesuatu yang gokil banget sih gitu. Karena jadi kayak yang gue tahu nih ya, sepengetahuan gue, jadi kayak NFT itu bukan cuma sekedar kayak karya yang kayak apes gitu-gitu doang, habis itu harganya naik, ntar kayak trennya turun, harganya turun, enggak, tapi itu bisa jadi sebuah project gitu. Kayak contohnya misalkan kayak ini ya, gue analogi nih yang gue dapet dari mentor gue yang jelasin tentang NFT. Dia tuh bisa bikin NFT yang dimana nanti bisa jadi kayak access pass, kayak battle pass lah ibarat kalau lu main game ya gitu ya. Yang dimana misalkan kayak contoh nih, lu pengen nonton konser gitu, lu kalau punya NFT-nya lu bisa masuk ke sana gitu. Dan battle pass itu bisa dijual lagi dan bisa dikasih ke orang. Kalau emang lu udah nggak mau nonton konsernya atau nggak mau langganan sesuatu, lu bisa jual ke orang. Jadi menurut gue desain grafis tuh bener-bener gokil banget sih ntar di tahun 2002 ini, apalagi tahun-tahun akan datang. Jadi saran gue emang lu ketika lu yang punya passion di dunia desain grafis atau lu punya emang suka sama ngedesain, ngegambar dan lain-lain, itu saran gue adalah lu tekunin karena ya kemungkinan bakal dapet job banyak banget. Karena di lingkungan gue sekitar kayak desain grafis gitu, ada Irfan, ada Gema itu udah mulai dapet job untuk buat desain untuk NFT guys, dan lumayan cuannya kayak gitu. Oke, kita lanjut yang kedua. Yang kedua ada digital marketing. Ya, jadi kayak tentang content creation, terus copywriting, digital marketing tuh bener-bener dibutuhin banget. Kenapa? Ya lu lihat aja, karena pandemi Covid ya tahun 2020 kemarin, ya sekarang jadi mulai banyak konten kreator bermunculan. Termasuk gue mungkin ya di YouTube-nya juga, ini gue masih baru masuk ke YouTube. Konten pertama gue mungkin sharing tentang edukasi kayak gini. Terus kayak di sosial media kayak di Instagram, terus di di TikTok. Jadi mereka juga banyak banget yang dimana kayak banyak kreator nih ya yang gue perhatiin karena gue ngajar di kelas Instagram kayak punya Bang Ogut ya. Banyak juga konten kreator yang udah punya banyak followers, cuman dia nggak tahu cara monetisasinya. Jadi kayak nggak tahu harus bikin produk apa, bahkan kalau udah punya produk tapi nggak bisa jualan. Jadi skill digital marketing itu penting banget. Jadi kayak digital marketing itu lebih ke arah kayak bikinin funnelnya untuk suatu produk, terus kayak copywritingnya dan lain-lain, bahkan sampai ke gimana cara datangin traffic kayak Facebook Ads, Google Ads dan lain macam-macamnya. Jadi saran gue, kalau lu yang konten kreator di sosial media, ya lu juga butuh namanya skill digital marketing. Dimana sekarang emang jualan atau lu punya produk, yaitu sekarang mulai dilakuinnya di era di digital, di sosial media kayak gitu. Jadi emang menurut gua selain skill ini penting buat pribadi, tapi juga ada peluang cuan yang dimana lu bisa buka jasa buat orang-orang yang butuh tentang digital marketing. Nah yang ketiga, ini skill yang dimana gua udah kuasain selama 8 tahun terakhir, yaitu skill editing video. Kenapa skill editing video itu penting? Nih ya guys, coba lu perhatiin ya. Sekarang itu orang tuh udah bener-bener butuh yang namanya video. Meskipun mereka bukan konten kreator ataupun mereka emang konten kreator, mereka butuh editing video, butuh ngedit video buat diupload ke sosmednya. Contoh nih ya, gue mau sharing dikit bahwa tahun kemarin gue di Bali selama 7 bulan itu untuk jadi underwater videographer lagi. Videographer, kenapa? Karena nih gue peluang uangnya itu gokil banget guys. Kayak gini, orang mau nyelam nih ke laut, mereka itu udah keluarin cost yang lumayan mahal. Kalaupun punya alat-alatnya sendiri nih, kayak BCD-nya, kayak fins-nya, kayak divecom dan lain-lain, itu aja udah mahal banget kan. Dan jarang banget orang mau nyelam tapi nggak mau divideoin gitu. Apalagi kalau misalkan gue bisa kerja sama salah satu dev center di Bali, yang dimana rata-rata mungkin kliennya itu student ya, kayak mungkin kayak mereka misalkan datang lagi emang mau ambil open water course, jadi yang kayak ambil sertifikasi diving yang baru step 1 gitu-gitu, atau bahkan cuman sekedar intro dive yang dimana mereka cuman ya udah nih gue pengen nyobain deh diving gitu ya, kayak ya udah gue sewa alat-alatnya semua segala macam gitu. Dan menurut gue selama gue di Bali kemarin jarang banget ada orang yang mau diving tapi nggak mau divideoin, even mereka bukan konten kreator guys.
Kalau content creator oke lah, gue ngerti mereka butuh footage, butuh video itu untuk dijadiin konten di sosial medianya gitu. Cuman ini banyak banget klien-klien gue mungkin yang kemarin di Bali, mereka bukan content creator tapi mereka juga pengen ada dokumentasi ketika mereka melakukan diving. Kenapa? Yang gue lihat sih alasannya adalah yang pertama, hobi diving itu udah mahal banget. Yang kedua, ya mereka buat terus sosial media. Nah ini dia guys, apalagi kalau lu sadar, kalau lu ngelihat nih di era sekarang, lu pasti nemuin, buat lu mungkin yang suka sama suka sama videografi, lu pasti nemuin banyak banget konten kreator tentang videografi, yang ngebahas tentang videografi, kayak segitiga exposure, tutorial dan lain-lain. Itu makin banyak banget, apalagi dengan adanya TikTok, Instagram Reels. Gue yakin lu tuh udah jadi kayak apa ya, udah kayak banyak banget yang bahas tentang konten tentang ini gitu. Dulu mungkin kalau di YouTube kayak ada Arto Dipro, gue juga belajar sama Arto Dipro dulu tutorial, sama kayak Anjas Mardita dari Download Film, gue banyak belajar juga kayak gitu. Cuman beberapa doang yang kelihatan. Nah sekarang lu lihat deh, banyak banget kreator-kreator di sosial media nih ya, di TikTok ataupun Instagram Reels, itu juga ngebahas tentang videografi, mulai dari skrip, mulai dari settingan kamera, mulai dari kayak editing, atau mungkin post pro yang gue post pro-nya, kayak bahkan sampai kayak yang ngebahas tentang jasa bisnis videografinya. Nah, jadi kesimpulannya adalah kalau lu lihat nih ya, yang skill buat yang khusus skill yang ketiga nih, skill editing video atau videografi, lu bisa lihat bahwa peluangnya akan gede banget ke depannya. Apalagi tambah CEO Instagram udah ngomong bahwa dia bakal fokusin konten itu sosmed lebih ke arah video. Pasti lu bakal mikir, "Bang, kan tapi konten kreator juga bisa ngedit video sendiri gitu. Bang, tapi kan ngedit video tuh nggak susah-susah amat." Betul banget. Makanya lu bisa pelajarin karena ini hard skill gitu kan. Tapi nggak semua orang punya waktu buat ngedit videonya sendiri. Contoh gue itu udah bikin konten dari awal sampai sekarang itu suka ngedit sendiri. Bahkan mungkin kontennya juga gue edit sendiri. Tapi ketika gue lagi kosong, terkadang gue kalau lagi ada proyekan di luar kayak bikin video, company profile dan lain-lain, atau mungkin bahkan kalau gue lagi ada webinar dan lain-lain, gue kadang nggak sanggup untuk ngedit konten gue sendiri. That's why gue kadang juga suka cari video editor. Gue pribadi bahkan suka cari video editor. Apalagi orang pebisnis di luar sana yang bener-bener kayak bisnisnya tuh udah gede banget gitu. Mereka mungkin bisa ngedit video, cuman nggak semua dari mereka punya waktu untuk itu. Mereka akan lebih pilih untuk luangin waktunya untuk mikirin bisnis mereka ke depannya, plan bisnis ke depannya dan lain sebagainya. So buat lu yang memang suka sama skill videografi ya, kayak editing video dan lain-lain, lu coba diperdalam ilmunya, kuasain skillnya bener-bener sehingga lu bisa ke depannya untuk dapetin klien. Jadi buat lo yang suka di videografi bidangnya ya, kayak memang passionate banget di dunia video, gue sangat amat menyarankan sih kalau lo tuh bener-bener fokus gitu. Kenapa? Karena ini peluangnya gede banget. Ya di skill-skill yang lainnya juga harus dikuasain, kayak digital marketing, bahkan sama desain, itu juga penting juga di tahun 2002 ini. Nah, gue nggak akan fokus ke arah desain atau digital marketing dulu ya. Digital marketing mungkin gue akan coba kupas-kupas dikit nanti di konten-konten selanjutnya. Cuman kalau yang desain gue belum terlalu ada ranahnya. Mungkin aja kedepannya gue bisa undang desain grafis datang ke YouTube sini untuk ngebahas tentang bisnis video desain grafis. Cuman sekarang gue akan lebih fokus tentang jasa videografi. Tadi udah gue jelasin sedikit tentang peluang-peluang cuannya. Nah di sini gue yakin pasti lo ada yang berpikir bahwa oke, terus gue bisa ngedit video nih bang, gue udah bisa bikin video, udah bisa ambil gambar video, tapi gimana cara ngasihin kliennya? Nah buat lo yang penasaran sama gimana caranya dapetin klien untuk lo yang punya skill videografi nih, lo boleh banget tulis di kolom komen. Kalau komennya banyak, pasti secepatnya gue akan bikin konten selanjutnya tentang gimana dapetin klien. Untuk mendapatkan klien itu ada beberapa banyak step-step, cara untuk kayak portofolio, nentuin harga, bikin paketan dan lain-lain. Nah itu juga gue bisa kupas dikit-dikit nanti di konten-konten yang akan datang. So buat lo yang baru datang mungkin di channel ini atau baru lihat konten gue pertama kali nih, lo boleh banget subscribe, jangan lupa di like, jangan lupa dinyalain lonceng notifikasinya supaya lo gak ketinggalan konten-konten berikutnya. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya.